Teman-teman, kembali lagi bersama saya Bayu Aji. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang trauma kepala. Trauma kepala dan cedera otak tidak selalu sama. Membedakan antara kedua hal tersebut paling penting ketika mempertimbangkan pengkajian dan perawatan. Pasien dengan cedera akibat trauma, cedera biasanya menunjukkan gejala yang lebih terlihat seperti laserasi atau deformitas. Sedangkan traumatic brain injuries atau TBI dapat terjadi pada pasien yang menunjukkan keutuhan neurologi. TBI dapat bertingkat dari ringan sampai berat. Diagnosis dan intervensi dini merupakan hal yang paling penting untuk meminimalkan outcome yang merugikan. Penyebab yang paling umum dalam cedera otak yaitu yang pertama itu ada jatuh, paling enggak itu 32%, tabrakan sepeda motor 17,3%, peristiwa penyerangan 16,5%, dan penyerangan atau kekerasan interpersonal 10%. Yang kedua ini ada pemeriksaan fisik pasien cedera kepala. Lakukan evaluasi neurologi awal secepat mungkin pada cedera kepala. Reevaluasi harus dilakukan terus-menerus. Pemeriksaan serial dipertimbangkan untuk mendeteksi dengan cepat pemburukan pasien yang membutuhkan intervensi bedah. Evaluasi neurologi meliputi pemeriksaan GCS dan pengkajian saraf kranial, respon pupil dan refleks. Yang pertama itu pemeriksaan fisiknya ada Glass Glaucoma Scale, yang kedua pemeriksaan saraf kranial, yang ketiga pengkajian refleks, dan prosedur diagnostik ini terbagi menjadi yang pertama itu radiografi, yang kedua computed axial tomography, yang ketiga magnetic resonance imaging, angiografi, monitoring tekanan intrakranial. Dan monitoring tekanan intrakranial ini dengan CT normal tapi terdapat dua yang lebih kondisi seperti yaitu tekanan darah sistolik kurang dari 90 mmHg dan usianya lebih dari 40 tahun, posturing unilateral atau bilateral. Untuk sistem pemantauan tekanan intrakranial sendiri, intraventrikuler kateter ditempatkan di dalam ventrikel, mengikuti drainase cairan cerebrospinal dan merupakan standar untuk melakukan monitor tekanan intrakranial. Yang kedua, intraparenkhimal, serabut optik yang transducer elektronik dimasukkan ke dalam parenkhima. Yang ketiga ada baut subarachnoid, ditempatkan di subarachnoid dan menggunakan transducer serabut optik. Epidural menggunakan transducer optik yang ditempatkan pada dura. Yang keempat ini ada manajemen pasien dengan cedera otak akibat trauma. Yang pertama itu menggunakan airway. Airway meliputi intubasi oral pasien dengan skor GCS 8 atau kurang. Yang kedua ada pasang selang gastritik oral untuk mendekompresi abdomen, hindari NGT. Yang breathing, hindari hiperventilasi walaupun tanda terdapat pada herniasi. Pertimbangan blokade neuromuskular untuk pasien yang mengalami kesulitan ventilasi. Untuk circulationnya, pertahankan tekanan perfusi cerebral lebih dari 70 mmHg dan kembalikan volume sesuai kebutuhan cairan isotonik dan produk darah. Untuk disability, lakukan dan dokumentasikan pemeriksaan neurologi secara serial. Proses cedera sekunder dapat berkembang setiap jam. Melalui pemeriksaan serial, perubahan kecil status mental dapat diobservasi. Intervensi dapat dilakukan untuk mencegah perburukan lebih lanjut. Yang kedua itu ada pupil unilateral, merupakan salah satu dari tanda pertama hiperniasi yang akan segera terjadi. Yang kelima ada cedera kepala khusus. Luka pada kulit atau disebabkan karena trauma tumpul maupun penetrasi merupakan cedera kepala yang paling sering ditemukan. Oleh karena di tempat tersebut banyak pembuluh darah, kulit kepala mengalami pendarahan hebat ketika terjadi kerusakan integritas. Tanda dan gejala itu sendiri terlihat langsung adanya luka dan pendarahan. Untuk intervensi terapeutiknya, melakukan penekanan langsung atau pada sekeliling luka untuk menghentikan pendarahan. Palpasi tulang tengkorak di bawahnya untuk mengetahui kemungkinan fraktur. Jangan melakukan penekanan langsung di atas fraktur. Yang keenam ini ada cedera otak berkepanjangan. Konkusio dihasilkan dari akselerasi, deselerasi atau cedera pukulan yang menyebabkan pergerakan otak serta tulang tengkorak. Tanda dan gejala sendiri, kehilangan atau penurunan kesadaran, paralisis falcit, keterlambatan respon verbal, kebingungan, kata-kata tidak jelas, lemas, telinga berdenging, sakit kepala, dan mual muntah. Prosedur diagnostiknya, riwayat cedera kepala sebelumnya,
Pemeriksaan neurologi serial MRI dapat memperlihatkan perubahan ringan tetapi jarang menunjukkan tanda klinis. Untuk intervensinya sendiri, imobilisasi dan evaluasi tulang servikal. Lakukan observasi serial tingkat kesadaran dan lakukan analgesik dan non-narkotik untuk sakit kepala. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.